ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Sekarang penulis juga memberi kesimpulan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari dalil-dalil yang ditulis tadi ada 20. Baik. Kandungan bab ini: 1. Luasnya karunia Allah. 2. Dari mana diambil pengertian luasnya karunia Allah, rahmatnya Allah? Dari dalil mana? Dari semua dalil tadi, gitu loh. Kalau orang itu iman, tauhid, kemudian nggak syirik, ya sudah dijamin aman. Ya kan itu luas. Dosa yang dilakukan oleh Allah ya akan diampuni. Nggak akan membuat dia kekal di neraka. Itu luasnya. Bukti lagi yang tadi itu, yang Nabi Musa. Dengan la ilaha illallah itu nilainya melebihi langit dan bumi. Langit yang lapis 7, kemudian bumi juga lapis 7. Ya, itu masih kalah dengan la ilaha illallah. Itu yang bentuk luasnya karunia Allah. Baik. 2. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Nah, ini juga bentuk dari tadi itu. Karena nilainya mengalahkan langit bumi, ya, maka kebaikannya berarti nggak terhitung orang yang bertauhid itu. Ya, sehingga kita ambil kesimpulan tadi, kalau orang tauhidnya salah, ya kebaikannya itu nggak akan ada. Ya, umpama itu kebaikan di mata manusia, itu bukan kebaikan di mata Allah. Ya. Ya. Apalagi cuman pura-pura lah. Baik. 3. Selain itu, tauhid menghapuskan dosa-dosa. Nah, jelas hadis terakhir tadi itu. 4. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Nah, surat Al-An'am yaitu yang dalil pertama tadi. Ya, dalil pertama itu menunjukkan bahwa orang yang tauhidnya tidak dirusak dengan syirik akbar, aman dan dapat petunjuk. Tapi kalau sudah dimasuki syirik akbar, maka tauhidnya hilang. Tidak akan pernah aman dan tidak akan mendapat petunjuk. Itu pengertian dari tafsir surat Al-An'am dalil pertama tadi. Baik. 5. Perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Nah, mana 5 masalah hadis Ubadah, hadis kedua? 5 masalah itu yang pertama, yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah dengan hak, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Yang ketiga, Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah dan kalimat Allah yang diberikan kepada ibunya, yaitu Maryam. Yang keempat, wal jannah haqqun, yakin surga itu ada, nyata. Nah, kemudian wan naru haqqun, itu 5 hal yang dimaksud oleh penulis. Jadi 5 hal itu yang menjamin orang itu pasti dimasukkan surga, nggak mungkin nggak. Dan di surga tergantung amalnya. 6. Apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban, dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat La ilaha illallah, dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Nah, yang dimaksud hadis Ubadah yang pertama tadi, kemudian hadis Itban, hadis yang kedua yang tentang Nabi Musa tadi, kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang dari Anas, ya, dari Anas tentang dosa anak Adam yang terhapus dengan ketauhidan tadi itu. Nah, orang yang sudah memahami 3 hadis ini akan jelas bahwa pengertian la ilaha illallah seperti itu. Ya, pengertian la ilaha illallah seperti itu. Artinya apa keutamaannya? Orang kalau sudah la ilaha illallah nggak mungkin kekal di neraka. Beda dengan pengertian orang Khawarij, ya, yang mereka meyakini kalau orang melakukan dosa besar itu imannya hilang. Jadi orang Khawarij itu meyakini iman itu satu kesatuan antara hati, lesan dan perbuatan, itu nggak boleh terkurangi sedikit pun.
Kalau terkurang sedikit pun maka hukumnya kafir. Maka orang Khawarij itu mereka dengan tegas mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena tahkim, yaitu gencatan senjata dengan orang yang melawan kekhalifahan, yaitu Muawiyah. Sehingga mereka mengkafirkan Ali, ya dikafirkan, sahabat Muawiyah ya dikafirkan. Kemudian juru rundingnya yang masing-masing, yaitu Muawiyah menunjuk Amr bin As, sahabat Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari, itu juga dikafirkan. Sehingga yang 4 orang ini ditarget, dibunuh oleh orang Khawarij. Mereka nggak peduli keutamaan Ali. Yang disebut Ali itu fil jannah nggak peduli. Ali sudah kafir karena sudah melakukan dosa besar. Semua ditarget, yang sukses dibunuh hanya sahabat Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Abdurrahman bin Muljam. Dan saking pahamnya dengan Khawarijnya, membunuh itu untuk mas kawin istrinya. Dia menikahi perempuan, untuk mas kawinnya itu membunuh sahabat Ali. Artinya apa? Nanti kita ketemu di surga. Itu saking mantapnya itu. Paham betul. Jadi bentuk dari itu tadi yang dimaksud kekeliruan orang yang memahami. Adapun yang pahamnya jelas, yaitu tadi kalau memang mengerjakan dosa besar selama tidak syirik, ya di situ masih ada harapan masuk surga, aman dari kekalnya neraka. Makanya kita nggak boleh sedikit ya neraka no, ya kan? Apalagi sampai ada ucapan nggak ada harapan lagi. Ya, surganya sudah di-cancel. Ya, pilih yang ada jaminannya apa yang belum jelas jaminannya. Wah. Ini yang jelas jaminannya ya ini. Kadang-kadang kan dia termasuk untuk menakut-nakuti begitu. Ya. Ada persidangan khusus ya, yang di situ ya milih yang ada jaminan, apa yang belum ada jaminan, yang masih insya Allah. Yang masih insya Allah. Baik. 7. Perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Nah, jadi syarat tadi yabtaghi bidzalika wajha Allah itu nggak bisa ditawar. Ya, karena kalau orang itu kan menyaksikan lahirnya saja. Ya kan, dia sudah syahadat, ya sudah nggak boleh diganggu hartanya, darahnya, kehormatannya. Tapi dia pura-pura apa tidak, ya, dia hanya istilahnya itu untuk menyelamatkan diri atau supaya akeh bolone, nah, itu ya hisabuhum ala Allah, itu terserah Allah, itu yang menghitung adalah Allah. Yang penting kita menyaksikan lahirnya. Baik. 8. Para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Nah, pentingnya la ilaha illallah dan bentuk dari keutamaannya sampai Nabi Musa itu juga perlu diingatkan. Nah, seorang nabi yang dijuluki kalimullah, ya, yang langsung diajak bicara oleh Allah, itu saja belum memahami betapa ya tingginya nilai kalimat la ilaha illallah. Makanya kok banyak orang yang belum tahu, ya memang lumrah gitu loh. Ya, perlu kita ajak, perlu kita kajikan, ya, perlu diasramakan, ya kan. Ya, meskipun hafal Asmaul Husna, ya, juga diasramakan, ya, belum tentu paham tauhid itu. Ya. Buktinya apa? Sering ya minta doa-doa yang khusus yang tidak ada di kutubus sittah. Ya. Kalau dapat masalah, dapat musibah, dapat urusan ya problem yang sulit itu ya minta doa khusus yang kira-kira bisa mustajab. Ya. Padahal Nabi sudah memberitahu doa susah itu juga la ilaha illallah. Ya ini sama. Ya. Orang kalau susah memahami la ilaha illallah itu sudah pasti akan hilang susahnya. Ini bentuk dari ya, kita harus juga ya mengakui bahwa kita sendiri itu loh. Ya, keistimewaan Allah itu kadang ya lupa gitu loh, sering lupanya. Betul selalu kita sebut, ya, selalu kita itu dengung-dengungkan, tapi keistimewaannya kita jangan sampai lupa. Baik. 9. Bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk.
Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan kebaikannya. Nah, timbangan la ilaha illallah mengalahkan seluruh makhluk ya hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Kemudian yang dimaksud di sini banyak orang yang mengucapkan sebenarnya itu ringan ya, sehingga kadang-kadang itu dianggap ringan. Ya ringan diucapkan ya sering terdengar sehingga keistimewaannya itu sudah biasa, sudah hilang. Nah, ini perlunya adanya tafakkur, ya kan, selalu menghayati, tadabbur. Nah, itu perlu. Ya. Karena sesuatu yang sering itu biasanya ya karena sering hilanglah rasa, kan begitu kan. Nah, ini kan juga bentuk dari kelemahan manusia. Manusia itu memang gampang bosan. Jangankan yang sering, yang baru saja kadang-kadang sudah langsung bosan. Nah, apalagi ini kalimat tauhid yang sering kita sebutkan, maka keistimewaan jangan sampai pernah hilang di dalam pikiran kita atau jiwa kita. Baik. 10. Dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis, seperti halnya langit. Nah, ya seperti ayatnya kan juga begitu. Ya, lapisnya langit dan bumi itu ya menunjukkan ya, kekuasaannya Allah, ya, menunjukkan kekuasaannya Allah. Ya, dengan kita dulu sebelum ada ilmu yang meneliti tentang langit, tentang bumi, Allah sudah menyatakan, ini menunjukkan bahwa ya Quran itu memang bukan dari hasil renungan manusia, karena ada yang menyatakan bahwa Quran itu adalah hasil perjalanan spiritual seorang Muhammad. Itu hanya kalau bahasa Al-Quran itu orang kafir mengatakan asatirul awalin. Asatir itu asturah itu mitos. Kan banyak orang itu meyakini mitos kan. Wah, itu mitos. Ya memang kelihatan ceritanya meyakinkan seperti cita-cita legenda di kawasan-kawasan kayak di Sunda ya ada, di Jawa ya ada. Ya, kan banyak cerita legenda. Kelihatannya ceritanya kan meyakinkan ya. Bukan seakan nyata, apalagi itu yang dipahami oleh anak-anak. Wah, itu kayaknya ada betulan itu kan. Ya. Nah, ini kan istilahnya cerita-cerita mitos legenda. Apalagi kalau keilmuan, kalau nggak ada dasarnya khurafat itu namanya kan. Ya, khurafat. Sanadnya hilang. Ya, yang melegenda itu kelihatannya meyakinkan, tapi kalau diurut-urut itu nggak ketemu, aneh. Baik. 11. Langit dan bumi ada penghuninya. Nah, jadi kita yakin kalau bumi kan jelas kita nyata di depan kita. Langit ya kita juga harus percaya. Apalagi hadis Isra Mi'raj itu kan ketika Nabi Mi'raj itu kan di setiap langit itu ada para nabi yang ditempatkan di situ. Itu harus kita yakini. Karena itu termasuk yu'minu nabil ghaib. Ya, yu'minu bil ghaib. Beda dengan mazhabnya aqlaniyun, ya, orang-orang yang yang mengedepankan logika, ya. Para orang yang mengedepankan akal itu enggak percaya dengan barang ghaib. Mereka hanya percaya dengan sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh. Nah, sehingga hasilnya ya ateis, ya kan, hasilnya ateis. Baik. 12. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Nah, menetapkan sifat-sifat Allah seperti tadi, ya, bahwa Allah menyatakan dalam hadis-hadis tadi itu di sini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat seperti Allah menyayangi, Allah mengampuni. Itu kan sifat-sifat yang memang dimiliki oleh Allah. Yang sifat itu jelas ya lebih agung dari sifatnya manusia. Berbeda dengan pendapat Asy'ari. Ya, Asy'ari itu satu aliran, ya, aliran kalau dalam bahasa pelajaran akidah namanya ahlul kalam, ya, kalamiah. Kalau bahasa umumnya namanya teologi, ya, yang membahas tentang sifatnya Allah. Seperti orang Kristen itu kan pelajaran teologi kan ya rumit karena menentukan Tuhannya itu bagaimana gitu loh. Ya, sehingga ada yang menyatakan Nabi Isa itu rohnya adalah Allah, ada yang Isa itu juga memang Allah, ada yang Nabi Isa itu anaknya
Allah kan teologinya itu bulat gitu, sehingga mereka sendiri sampai sekarang berselisih. Nah, untuk menentukan Tuhannya masih belum selesai. Nah. Masih belum selesai. Itu menurut Al-Qur'an ya seperti itu. Nah, golongan Asy'ari ini pelopornya namanya yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari itu sebuah kawasan atau kabilah di Yaman, ya di Yaman. Ini memang meyakini bahwa semua semua sifat mereka meyakini. Ya. Kemudian ada beberapa nama yang tidak diyakini, hanya 7 nama yang diyakini. Itu kalau pelajaran akidah nanti secara detail. Yang jelas simbol dari pendapat Asy'ari itu termasuk Allah itu nggak boleh disebut di atas. Allah tidak boleh disebut bertempat di ars. Karena menurut mereka yang memang ahli kalam itu ilmu mantik ya. Ilmu mantik itu ilmu logika. Kalau Allah itu di atas berarti Allah bertempat. Nah, kalau Allah bertempat berarti tempatnya lebih besar daripada Allah. Kan akal kan seperti itu. Seperti saya duduk di kursi ini kan berarti kursinya lebih besar. Nah, berarti Allah kalah dengan tempatnya. Berarti Allah masih membutuhkan tempat. Jadi berarti tidak tauhid itu menurut mereka. Nah, maka kalau orang mengatakan serahkan yang di atas itu salah itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan akidah. Karena Allah itu menurut mereka di mana-mana. Ya, Allah itu di mana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Jadi mereka menyatakan Allah di mana-mana. Nah, sedangkan pemahaman ahli sunnah, ya Allah itu bertempat di arsy. Bagaimana mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang diterangkan dalam Al-Qur'an ada 6 tempat itu. Ya, bagaimana mengartikan Allah bertempat di atas arsy? Istawa itu kan duduk, bertempat. Mereka mentakwil namanya. Mentakwil itu menyimpangkan makna sebenarnya kepada makna yang majas, yang pengertian lain. Ya, bertempat maksudnya menguasai. Ya. Allah menguasai arsy karena Allah menguasai seluruh alam. Nah, itu kalau pembahasan begitu. Tapi insya Allah kalau di Indonesia ini untuk Asy'ari yang seperti ini itu mungkin orang-orang tertentu, ya kan, tokoh-tokohnya saja. Tapi kalau yang umum, insya Allah sudah percaya Allah itu di atas. Ya, coba kalau kita tanya orang-orang awam, ya kan, Allah di mana? Pasti jawabnya ke atas. Tapi kalau yang mempelajari akidah Asy'ari itu pasti akan menolak. Pasti akan menolak. Ya, makanya ya ini yang disebut tadi itu. Jadi Allah menetapkan sifatnya Allah itu ya yang disebut tadi itu. Taib. 13. Apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu. Untuk sejarahnya Asy'ari itu kan ada footnote itu. Nanti silakan dibaca itu. Ya. Taib. 13. Apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu an, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Itban maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Nah, itu yang disebut tahqiqut tauhid. Merealisasikan kalimat tauhid. Jadi yang disebut mangqala la ilaha illallah atau man syahada alla ilaha illallah itu adalah yang tidak hanya ucapan, tapi betul-betul di situ merealisasikan. Realisasi itu mempraktekkan dalam keseharian hidupnya, mengejawantahkan dalam ucapannya, perbuatannya. Jadi nyata dalam kehidupannya itu. Ya, seperti umpama sepele saja, ketika melihat sesuatu yang mengherankan, ya sesuatu yang menakjubkan, itu kalau orang yang mentahqiq tauhid ya menyatakan subhanallah, Allahu akbar, kan begitu. Ya, tapi kalau orang yang tidak mentahqiq tauhid, ya, orang yang tidak mentahqiq tauhid, apa yang diucapkan? Ya, lihat sesuatu itu buset, kan? Ya, gila, kan? Kalau orang Surabaya lebih ngeri lagi, nggak usah ditiru tapi.
Ya kadang-kadang itu sepele, tapi itu kalau dalam pendidikan itu indikator itu. Ya kalau kita mendidik anak kita, murid kita, ya kan, begitu ada sesuatu menakjubkan kok yang keluar bukan subhanallah, bukan Allahu Akbar, ya berarti nilai ketakziman kepada ayat-ayat Allah itu belum masuk. Ya, belum masuk, masih kalah dengan kebiasaan, meskipun mungkin itu hanya sekedar ucapan. Tahu itu memang kebesaran Allah, tapi kalau terucapkan kalimat yang berbeda, nah ini belum tahqiq gitu. Ya, realisasinya masih belum banyak. Baik. 14. Perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah, jadi kepada Nabi pun ya orang iman itu sifatnya juga wasatiyah. Ya, artinya apa? Memposisikan Nabi ya tidak sampai ke nilai Tuhan. Bahwa Nabi itu yang mengatur alam, mengetahui barang gaib, tidak. Ya. Tapi juga tidak meremehkan bahwa Nabi itu biasa, manusia biasa yang nggak ada keistimewaan, tidak. Nabi itu istimewa karena diberi wahyu. Ya, makanya posisinya tadi itu ya abduhu wa rasuluhu. Memang hamba yang tidak punya kemampuan untuk mengatur alam, tidak mengetahui barang gaib. Ya, tapi Nabi itu Rasul. Nabi mengetahui banyak yang umumnya manusia enggak mengetahui, seperti Nabi kita Nabi Muhammad banyak menyabdakan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Seperti contoh nyata saja, ya contoh nyata ini. Akhir zaman akan ada masa yang nanti orang itu ngeramut anjingnya ya, lebih senang, lebih teliti, lebih perhatian daripada anaknya. Ya, coba kita lihat sekarang. Ya, hewan-hewan piaraan itu, ya, punya minimarket sendiri. Ya, makanannya bungkusnya aja ngalahkan makanan-makanan yang dimakan manusia. Packagingnya itu juga kalau saya lihat loh kok kayak kopi semua ini. Kalengnya itu mahal, gitu loh. Dokternya juga lebih mahal daripada manusia. Nah, ini. Kemudian beberapa negara sudah mengeluarkan paspor untuk anjing. Wah. Kalau sampai keluar masuk negara nggak ada paspornya akan ditolak, bahkan dikarantina. Orangnya juga didenda. Nah. Ya, ini kan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi, yang itu akan menceritakan akhir zaman, dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, kenyataan seperti itu. Ya. Kalau pergi sampai ada penitipan anjing, ya sebangsa itu ya anjing, ya kucing, ya apa, pokoknya hewan-hewan itu biayanya pasti akan lebih besar. Kenyataan seperti itu sekarang. Apalagi kalau sudah berbicara di negara yang jauh dengan pemahaman Islam. Ini anak kalau sudah dewasa suruh pergi, lebih baik dia hidup dengan anjingnya. Nah, ini contoh bahwa itu tadi, bahwa Rasul itu ya statusnya kita nggak boleh ifrat, artinya sampai minta tolongnya bukan kepada Allah tapi pada Nabi. Ya, itu nggak boleh. Tapi juga tidak boleh tafrid, meremehkan. Ya, karena Nabi itu mempunyai keistimewaan, yaitu diberi wahyu. Baik. 15. Mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Nah, karena orang Nasrani menyebutkan itu adalah ruh, ya, ruh kudus. Ya, itu yang menyatakan, ya, istilahnya Nabi Isa itu huwallah. Ada yang mengatakan salisu salasah. Nabi itu, ya, Nabi Isa itu adalah Tuhan ketiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu yang Katolik gitu, ya, yang Trinitas itu. Ya, ini bentuk dari penyimpangan-penyimpangan. Ada yang istilahnya bukan Allah tapi rohnya adalah Allah. Itu juga ini. Maka dengan kalimat Allah itu menunjukkan itu makhluk. Ya, kalau rohnya Allah kan berarti bukan makhluk, itu zatnya Allah. Baik. 16. Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. Nah, itu tadi. Jadi memang ciptaan, itu berarti makhluk, ya, bukan khalik.
17. Mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. Nah, karena ada sebagian aliran Islam itu, ya terutama dari kalangan tasawuf, ya tasawuf itu kebatinan yang mengedepankan olah jiwa daripada ibadah. Ya. Mereka mempunyai keyakinan surga itu nggak ada, itu hanya istilahnya itu gambaran saja. Surga itu adalah kebahagiaan yang dimiliki manusia itu sendiri. Ya, jadi surga itu hanya gambaran untuk orang awam. Ya, karena orang awam itu inginnya kan kenikmatan. Ya, ingin makan enak, rumah bagus, begitu. Ya, itu gambaran orang awam. Sedangkan orang yang khusus itu nggak perlu kenikmatan. Karena menurut mereka dengan zikir kepada Allah itu sudah kenikmatan. Itulah surga. Itulah surga. Maka mereka nggak meyakini surga itu ada, itu nggak ada. Mereka nggak yakin itu ada. Keyakinan seperti itu. Dan itu juga banyak dipahami oleh Islam yang ada di Eropa, di Amerika, yang notabene-nya mereka itu ya itu tadi ya, tidak mau memahami sesuatu yang nyata. Ya. Kalau yang gaib itu mereka menolak. Nah, termasuk ini. Maka ditekankan ya wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Baik. 18. Mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Nah, itu menunjukkan walikullin darajatun mimma amilu. Nah. 19. Mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Nah, ini juga umurul ghaibah, ya. Umur perkara-perkara yang yang tidak bisa kita lihat. Lah, orang iman sifatnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Termasuk ini ghaib. Ya. Allah Nabi menceritakan timbangan amal itu ada dua daun. Ya, sama seperti yang kita lihat di dunia ini, namanya timbangan seperti itu, tapi nanti bentuknya bagaimana ya wallahu a'lam. 20. Mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kalimat yabtaghi bidzalika wajah Allah. Jadi kita memahami itu betul, ya memang Allah punya wajah, bukan yabtaghi bidzalika wajah Allah itu pengertiannya mencari ridhonya karena Allah nggak punya wajah, nggak seperti itu. Ya, kita mencari wajahnya Allah. Allah punya wajah yang yaliqu bijalali, yang memang layak, ya, pantas dengan keagungannya. Jangan dibayangkan wajahnya Allah seperti wajahnya makhluk. Allah punya wajah. Dan yang dimaksud ya, mencari wajah itu, kan wajahnya kan kita meyakini hakiki. Tapi yang dimaksud yaitu mencari ridhonya. Kan beda dengan kita mencari wajahnya Allah, itu maksudnya mencari ridhonya karena Allah nggak punya wajah. Ini kan berarti itu yang diyakini oleh Asy'ariyah, oleh golongan Mu'tazilah, Jahmiyah. Kalau Jahmiyah itu perbuatan, sifat dan nama nggak meyakini. Ya, kalau Mu'tazilah itu cuman meyakini nama, sifatnya nggak diyakini. Kalau Asy'ariyah hanya sebagian nama yang diyakini, kalau sifat diyakini semua. Itu penjelasan nanti kalau sudah levelnya kepada asma was sifat. Tapi kalau ingin tauhid kita itu skornya paling tinggi, itu supaya menjauhi yang makruh, ya, termasuk menjauhi hal-hal yang tidak manfaat. Nah, makanya kan dalilnya min husni islamin mari tarkuhu mala ya'ni. Jadi hari-hari kita yang ya sehari 24 jam itu jangan sampai ada yang nggak manfaat.